Halo, perkenalkan saya Dini Nurdiana. Pada video ini saya akan menjelaskan sistem pembayaran digital secara end-to-end berdasarkan studi kasus PT Metabayar Nexus. Pertama, ini adalah gambaran arsitektur sistem pembayaran digital. Saat pengguna melakukan pembayaran, proses dimulai dari merchant kemudian diteruskan oleh acquirer. Setelah itu, transaksi melewati API gateway untuk validasi, lalu masuk ke switching seperti RCS atau jalin untuk menentukan bank mana yang harus menerima permintaan. Setelah itu, transaksi diteruskan ke issuer atau bank penerbit untuk dicek saldonya. Jika disetujui, barulah transaksi masuk ke proses settlement. Selanjutnya ada alur data pembayaran dimulai dari inisiasi, yaitu saat data transaksi dikirim dari aplikasi atau merchant. Kedua, masuk ke proses otorisasi yang dimana pengguna itu memasukkan PIN, OTP, atau biometrik dan sistem melakukan pengecekan saldo serta limit. Lalu yang ketiga, setelah transaksi berhasil dilakukan settlement pada hari yang sama atau hari berikutnya tergantung kebijakan dari bank. Terakhir adalah rekonsiliasi, yaitu proses mencocokkan data antar semua pihak untuk memastikan tidak ada selisih transaksi. Pada slide ini saya menjelaskan 5 risiko operasional dan fraud yang umum terjadi pada sistem pembayaran digital. Nah, yang pertama ada human error. Ini bisa menyebabkan transaksi gagal atau pencatatan tidak akurat. Nah, yang kedua ada risiko sistem down. Kalau server atau jaringan bermasalah, transaksi bisa tertunda atau tidak dapat diproses sama sekali. Tiga, keterlambatan settlement. Dana yang harusnya masuk di hari yang sama bisa terlambat sampai hari pertama atau hari kedua sehingga mengganggu arus kas merchant. Keempat, ada risiko fraud. Misalnya nih, pencurian OTP, akses ilegal ke akun pengguna, atau transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pihak lain. Dan yang terakhir ada data mismatch. Ini terjadi ketika data antara bank, payment gateway, dan merchant tidak cocok saat rekonsiliasi. Biasanya harus dilakukan koreksi manual. Risiko ini perlu dipahami ya teman-teman, agar sistem pembayaran bisa didesain lebih aman. Selanjutnya, slide ini menjelaskan desain Recon Engine, yaitu proses pencocokan data transaksi dari berbagai sumber untuk memastikan akurasi dan juga tidak ada selisih. Yang pertama ada issuer log. Ini adalah catatan transaksi dari bank atau e-wallet milik pengguna. Nah, di sini terlihat berapa dana yang dipotong dari user. Yang kedua, ada acquirer log. Ini tuh adalah catatan transaksi dari sisi merchant atau layanan pembayaran yang menerima dana. Yang ketiga, switching log adalah pencatatan proses transaksi saat melewati jaringan switching seperti jalin atau RCS. Dan yang terakhir, settlement log menunjukkan dana yang benar-benar ditransfer ke merchant saat proses settlement di akhir hari. Di tabel rekonsiliasi, saya menampilkan 9 contoh transaksi. Jika semua jumlah sama, statusnya match. Jika ada selisih atau dana tidak masuk, jadi statusnya itu mismatch. Nah, dari sinilah mismatch inilah dilakukan koreksi. Recon Engine itu penting loh karena memastikan data transaksi antar issuer, acquirer, switching, dan juga settlement akurat dan tidak merugikan. Yang terakhir ada kesimpulan dari analisis sistem pembayaran. Ini tuh ada 3 poin utama. Yang pertama, sistem paling rentan. Nah, bagian yang paling rentan itu adalah keseluruhan alur adalah proses switching dan settlement. Jadi switching itu jalur utama semua transaksi. Kalau ada gangguan sedikit aja efeknya tuh langsung terasa loh. Sedangkan settlement rawan mismatch karena merupakan proses finalisasi dana antar bank. Kedua ada dampak penggangguan switching. Kalau switching bermasalah, dampaknya bisa lumayan besar. Transaksi bisa gagal atau pending. Merchant jadi tidak menerima pembayaran dan juga pengguna sering mengulang transaksi yang berpotensi menyebabkan double debit. Selain itu, gangguan seperti ini juga bisa menurunkan kepercayaan pengguna terhadap layanan. Lalu yang ketiga, kesesuaian desain dengan prinsip Bank Indonesia. Desain sistem yang sudah dibuat ini sebenarnya tuh sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari BI. Alurnya aman karena ada verifikasi di setiap tahap, transparan karena semua transaksi tercatat di 4 sumber log, efisien karena alur end-to-end minimalkan selisih, akuntabel lewat proses rekonsiliasi harian, dan reliable karena tetap bisa mendeteksi anomali walaupun ada keterlambatan data.
Jadi secara keseluruhan desain sistem ini sudah kuat, aman, dan sesuai standar. Meskipun tetap harus memperhatikan risiko pada bagian switching dan juga settlement. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan jelas. Terima kasih.